Selamat datang di YT Creative Leadership TV bersama saya Yakob Tomatala. Pokok percakapan kita pada hari ini adalah Leaderpreneur Human Capital 4.0. Jawaban tantangan disrupsi peradaban abad ke-21. Diri dan percakapan petang ini sambil memohon urapan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi hikmat kepada hamba-Mu dan kami sekalian untuk menikmati percakapan dalam Kopita Selekta pada hari ini. Sekali lagi ke dalam tangan-Mu kami mempertaruhkan diri kami dan memohon tuntunan Roh Kudus dari awal sampai ke akhir bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga atas nama Tuhan Yesus. Di dalam namanya yang kudus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Senang bersua dengan saudara sekalian. Pokok percakapan kita, sekali lagi, pokok percakapan kita yang akan kita renungkan pada petang ini adalah Leaderpreneur Human Capital 4.0 sebagai jawaban tantangan disrupsi peradaban abad yang ke-21. Itulah pokok percakapan yang akan kita telusuri bersama. Kasih Tuhan. Tatkala kita berbicara tentang leaderpreneur, maka saya ingin menuntun kita ke dalam percakapan ini dengan membawa kita ke dalam perenungan yang didasari atas firman Tuhan Allah kita yang terangkat dari kitab suci Alkitab, Daniel 12 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat yang ketiga. Kekasih Tuhan, percakapan seputar leaderpreneur menegaskan bahwa sesungguhnya berdasarkan Alkitab atau ditinjau dari perspektif Alkitab, leaderpreneur adalah orang bijaksana yang hidup dalam kebenaran dan memimpin dalam keadilan dan kejujuran sebagai dasar untuk melaksanakan peran kepemimpinan secara langgeng, melewati situasi yang berubah sekalipun. Karena itu, untuk mengisi pokok diskursus seputar Leaderpreneur Human Capital 4.0, jawaban tantangan disrupsi peradaban abad ke-21, pokok-pokok yang akan kita diskusikan adalah antara lain: pertama, memaknai Leaderpreneur Human Capital 4.0 kepemimpinan. Kedua, karakteristik Leaderpreneur Human Capital 4.0. Dan yang ketiga, Leaderpreneur Human Capital 4.0 menjawab tantangan disrupsi peradaban abad yang ke-21. Kita mulai dengan pokok yang pertama, yaitu memaknai Leaderpreneur Human Capital 4.0 kepemimpinan. Firman Tuhan yang menjadi acuan kita terangkat dari Kejadian 30 ayat 27 yang selengkapnya berbunyi, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Kekasih Tuhan, di sini kita memberikan tekanan atau kita menemukan bahwa ternyata leaderpreneur itu adalah pemimpin kompeten.
yang diakui sebagai seorang individu yang memiliki kualitas khas yang merupakan keandalan dirinya sebagai dasar, sebagai kekuatan, dan sebagai kuasa untuk melaksanakan kepemimpinan yang efektif, efisien, sehat, optimal, serta produktif yang ditandai dengan adanya keberhasilan nyata. Dan keberhasilan nyata ini diakui oleh orang lain yang memperoleh manfaat dan keuntungan dari kepemimpinan yang kita jalankan. Seperti yang dinyatakan oleh Laban kepada Yakub tatkala ia berkata, "Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Kita awali sekarang dengan memaknai leaderpreneur, dengan menegaskan tentang tempat pemimpin dalam kepemimpinan. Leader atau pemimpin itu sesungguhnya adalah seorang individu. Individu ini terpanggil ke dalam tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Sehingga meninjau dari perspektif Kristen, kita bisa katakan bahwa pemimpin adalah seorang individu yang dipanggil oleh Tuhan Allah ke dalam kepemimpinan. Di mana indikatornya jika seseorang dipanggil ke dalam tugas kepemimpinan secara formal, maka ada tugas, ada kewenangan, ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang ditandai oleh adanya karisma atau leadership gift. Kemudian kompetensi lengkap yang melibatkan integritas, karakter atau disebut dengan spiritual quotient. Kemudian adanya kapasitas intelektual atau kognitif atau intelligence quotient, dan adanya kapabilitas yang dilihat dari sisi sosial, sisi ekonomi, sisi entrepreneur, sisi teknis, kepemimpinan, manajemen, dan administrasi yang merupakan kecakapan dirinya. Lalu ditunjang oleh kemandirian, didukung oleh visi, keberanian berpikir, keberanian bersikap, keberanian bertindak dengan kuasa atau power untuk menjalankan upaya memimpin atau leading attempt dari suatu organisasi. Kemudian pengertian yang harus kita kembangkan dari dini adalah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai proses, sebagai hubungan dan pengaruh, di mana kepemimpinan atau leadership adalah proses terencana yang dinamis dalam suatu situasi, juga melibatkan berbagai macam situasi dan waktu tertentu, serta lokus tertentu, di mana di dalamnya pemimpin menggunakan perilaku atau behavior dan gaya atau style yang khas untuk mempengaruhi atau untuk memimpin, untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpin guna melaksanakan tugas yang dipercayakan, yang dilakukan dengan bersinergi dan bertindak simultan dalam mencapai tujuan dan target yang membawa keuntungan timbal balik bagi pemimpin, bawahan, dan situasi sosial di mana setiap organisasi berada. Saudara sekalian, kemudian kita diminta untuk mengawali dengan memahami kepemimpinan sebagai seni. Kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi, seni merencanakan, seni merangkum, seni bekerja sama, seni berkomunikasi, seni melaksanakan upaya kerja, seni membangun strategi dan taktik sebagai dasar untuk memimpin dengan seni performansi tinggi. Dalam hubungan ini, gagasan tentang pemimpin entrepreneur dapat kita pahami sebagai berikut. Entrepreneur dan entrepreneurship berasal dari kata entreprendre. Kata ini berarti
menjalankan, yang menjelaskan tentang adanya seseorang yang mengorganisir dan menjalankan suatu usaha secara berani dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Di sini dapat dikatakan bahwa entrepreneur itu adalah seorang individu mandiri. Seorang individu yang mandiri, yaitu pemimpin yang kita sebut dengan istilah leaderpreneur, yang memiliki kecakapan entrepreneurship, ditandai adanya keberanian. Keberanian berpikir besar. Dan jangan pikir bahwa itu mudah. Tetapi itu harus ada bagi seorang leaderpreneur. Keberanian bersikap pasti untuk mengambil dan membuat keputusan. Lalu kemampuan untuk bertindak optimis dengan cara tertentu, cara yang khas, cara yang unik. Yang menandakan adanya efektivitas, efisiensi, adanya kesehatan, adanya optimalisasi dan produktivitas yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang membawa keuntungan serta memberi keuntungan. Dalam perspektif yang kita sedang bicarakan adalah keuntungan yang timbal balik bagi pemimpin, bagi orang yang dipimpin, bagi lingkungan di mana kepemimpinan itu dijalankan. Pada sisi lain, entrepreneurship itu adalah proses yang ditandai oleh adanya leaderpreneur dengan keberanian berpikir, keberanian memutuskan, keberanian mengelola, menjalankan suatu usaha khusus secara mandiri yang berorientasi kepada keberhasilan atau keuntungan yang menguntungkan secara lebih luas seperti yang telah saya tegaskan tadi. Berdasarkan pemahaman ini dapat kita tegakkan. Kita bisa menegaskan bahwa leaderpreneur adalah pribadi yang berani berpikir besar. Jadi ada padanya visi besar, berani bersikap, yaitu membuat keputusan tentang suatu usaha sebagai sumber income, dan berani melaksanakan upaya dengan cara khusus, sehingga mendatangkan keberhasilan. Di sini, leaderpreneur yang adalah pribadi mandiri memiliki indikator sebagai berikut. Pertama, bahwa leaderpreneur itu adalah pemimpin visioner. Kalau pemimpin itu visioner, maka dia pasti memahami isi hati Allah yang sudah tertulis di dalam batinnya, yang olehnya ada kekuatan, kemampuan untuk menghadirkan masa depan kini, di sini, untuk dijalani, guna dijalani, memasuki masa depan yang pasti. Sehingga visi dalam kaitan ini menjelaskan bahwa ada kemampuan khusus, kelebihan khusus untuk melihat masa depan dengan mata yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Jadi leaderpreneur sajalah yang visioner, yang bisa melihat masa depan dan menghadirkannya sekarang untuk meneguhkannya, berjalan, memimpin orang-orangnya memasuki masa depan. Sebagai seorang yang visioner, pemimpin yang kita sebut leaderpreneur ini, dia adalah pemberani. Berani berpikir besar. Berpikir besar, taruhannya juga besar. Maka dia harus berani memutuskan untuk siap menanggung risiko, berhasil, dan naik ke atas. Atau gagal dan terjerembab ke bawah, tetapi bangkit lagi untuk memulai. Lalu dia menggunakan cara khas, cara khusus yang unik padanya untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dipilihnya, ditetapkannya dengan banyak pertimbangan untuk menggapai keberhasilan. Dalam kaitan ini, seorang leaderpreneur juga menandakan indikator-indikator lain, yaitu dia haruslah seorang pemimpin yang kompeten. Pemimpin yang kompeten ini ditandai dengan adanya integritas karakter, di mana dia punya spiritual quotient itu kuat.
etika moralnya teguh, ada kapasitas pengetahuan, intelligence quotient yang tinggi, luas, dan khas. Ada kapabilitas yang disebut kecakapan sosial, yaitu hubungan-hubungan luas. Kemudian dia cakap membina dan memanfaatkan hubungan dengan secara positif, mengembangkan jejaring, dan adanya apa yang disebut kecakapan adversitas, yaitu kemampuan untuk mengatasi masalah, kesulitan, tantangan, menghadirkan solusi yang olehnya kepemimpinan dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian dia harus punya kapabilitas entrepreneur yang menjelaskan bahwa dia visioner, dia pemberani, seorang mandiri yang mampu mengerjakan pekerjaan yang membawa manfaat, membawa keuntungan bagi diri dan kepemimpinan yang dijalankan. Dia harus punya kecakapan ekonomi, perhitungan ekonomi yang tepat. Dia harus punya kecakapan teknis, yaitu dia bukan saja tahu memahami teori kepemimpinan, administrasi, dan manajemen, tetapi dia mampu mengaplikasikan kepemimpinan, manajemen, dan administrasi sebagai seni memimpin dalam situasi yang aktual, di mana di sini dia memiliki social economic, entrepreneur, and technical quotient yang kokoh sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa leaderpreneur adalah pemimpin dengan mentalitas dan kecakapan entrepreneur. Dia tidak sekedar seorang yang kita sebut leaderpreneur, tetapi dia harus membuktikannya dengan adanya mentalitas entrepreneur, ditopang oleh kecakapan entrepreneur, sehingga dia melihat segala sesuatu sebagai peluang untuk berkembang, untuk maju, untuk menghasilkan. Lalu dia memiliki kecakapan entrepreneur, dia berani memulai, dia berani memutuskan dan bekerja dengan cara khusus dan menghadirkan keberhasilan. Dia piawai dalam semua ini.